Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk kepada penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai kerajaan Allah. Dan saya akan menampilkan tokoh yang penting sekali di dalam kerajaan Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya akan membagikan PowerPoint kepada Bapak, Ibu, Saudara. Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis harus dibahas secara khusus dan dibahas pertama kali ketika kita mau belajar mengenai teologi PB? Berikut adalah penjelasannya. Seorang nabi baru, Yohanes Pembaptis. Pentingnya pelayanan Yohanes Pembaptis hanya dapat dirasakan jika kita mengetahui latar belakang sejarah pada masa Yohanes hidup. Apa yang terjadi di Israel? Israel sedang dalam penantian akan datangnya Mesias pembebas. Namun di satu sisi kenyataan penindasan dari bangsa lain, Yunani dan Romawi, membuat penantian mereka akan datangnya kerajaan Allah seolah pupus. Ini ditambah dengan kenyataan bahwa tidak adanya suara kenabian. Saya lupa apakah saya pernah membahasnya ketika belajar hermeneutik. Di masa antar perjanjian, Bapak Ibu semua tahu bahwa di situ tidak ada nabi, tidak ada raja, namun di satu sisi penindasan terjadi atas Israel, baik oleh Yunani maupun oleh Romawi. Nah, di dalam kondisi yang politik yang tidak menentu dan dalam kondisi keagamaan yang seperti tidak ada suara kenabian, tidak ada pemimpin yang mengarahkan umat kepada satu arah, walaupun sistem iman ada pada waktu itu. Namun kondisi seperti ini cukup memberikan cerita sendiri atau membentuk sebuah perjalanan sejarah yang luar biasa di dalam Israel. Apa yang terjadi pada masa ini, saudara-saudara, adalah orang-orang Israel pada waktu itu seperti bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah sebenarnya yang dikatakan dalam perjanjian lama mengenai kehebatan Allah yang mengeluarkan bangsa Israel itu masih berlaku? Apakah Allah yang hebat itu masih akan dirasakan mereka di tengah-tengah masa yang tidak mudah pada waktu itu buat mereka? Apakah Allah akan berpihak kepada mereka? Atau apakah mungkin penindasan dan kondisi yang sulit ini sedang mengantar mereka kepada satu masa yang disebut sebagai akhir zaman? Nah, di dalam kondisi yang seperti demikian, Bapak Ibu yang saya kasihi, hanya ada satu pengharapan buat mereka untuk lepas dari kondisi yang tidak nyaman ini adalah ketika Mesias datang. Ketika Mesias datang, Mesias yang dipahami sebagai pahlawan, perwira, panglima yang gagah perkasa, Mesias ini semakin dinantikan kehadirannya oleh orang Israel untuk menumpas orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Penindasan itu mengakibatkan beberapa cara orang Israel untuk menanti Mesias. Jadi penantian pada Mesias ini sudah menjadi kegerakan yang luar biasa pada masa antar perjanjian baru, karena hanya dengan cara itulah menurut mereka maka mereka berhasil keluar dari tekanan politik, karena Mesias dipercaya akan mampu untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang Israel di masa antar perjanjian itu, di masa yang sulit itu?
untuk menantikan kedatangan Mesias. Rupanya mereka punya cara-cara yang kreatif, Bapak Ibu, dan tidak seragam satu dengan yang lainnya. Mereka punya partai-partai yang berbasiskan keagamaan. Ada kelompok-kelompok yang berbasiskan keagamaan. Nah, oleh sebab itu terbentuklah beberapa gerakan yang sama-sama berusaha menghadirkan kerajaan Allah di Israel. Loh, yang betul yang mana, Bu? Kerajaan Allah atau kedatangan Mesias? Ini identik. Mesias datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Jadi kalau disebut kehadiran, disebut kerajaan Allah atau disebut sebagai Mesias, itu identik. Nah, Israel pun juga terdiri dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat dengan memiliki basis atau dasar berkumpulnya mereka pada umumnya adalah berbau agama. Nah, ada kelompok yang namanya scribal, nomor 2 kelompok para apokaliptis, dan ketiga kelompok golongan Qumran, keempat golongan para pemberontak atau zelot. Keempat golongan ini adalah punya cara-cara tertentu untuk menantikan kerajaan Allah atau menantikan Mesias itu. Orang scribal atau agama kitab, ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mentaati hukum Taurat. Menurut mereka, jikalau kami mentaati Taurat 1 hari saja, orang Israel itu semuanya taat dalam menjalankan Taurat, maka dalam 1 hari itu Mesias akan datang. Lalu kemudian ada kelompok apokaliptik. Dia berusaha untuk membangun pengharapan melalui tulisan-tulisan pseudepigrafa. Tulisan pseudepigrafa adalah tulisan-tulisan yang bernuansa apokaliptik yang ditulis biasanya dengan simbol-simbol seperti kitab Wahyu. Biasanya juga kitab pseudepigrafa ini penulisnya itu bukan nama penulisnya itu bukan orang yang menulis itu. Jadi si penulis akan memilih nama lain di sekitar sejarah Israel, tokoh-tokoh di dalam sejarah Israel. Cara dia membangun menghadirkan kerajaan Allah adalah dengan dia menulis. Nah, tulisan-tulisan ini, Bapak Ibu, isinya berisi mengenai pengharapan-pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu model tulisan apokaliptis ini adalah salah satu di Alkitab kita yang menarik untuk menjadi contoh apokaliptik pada waktu itu adalah kitab Wahyu. Ada juga di Injil Matius, Markus di bagian-bagian akhir ketika mereka berbicara tentang akhir zaman. Nah, para apokaliptik ini mereka menuliskan tulisan-tulisan pengharapan mereka. Mesias akan datang, Mesias akan bertahta di bumi ini, Mesias akan bertahta di surga. Oh, yang satu mengatakan Mesias bertahta di antara surga dan di antara bumi. Isi dari tulisan-tulisan mereka adalah pengharapan. Yang ketiga adalah golongan Qumran. Cara mereka unik, ya. Mereka menyingkir ke padang gurun, namun tidak sedang mempersiapkan umat untuk kedatangannya. Jadi mereka kelompok yang eksklusif, hidup di tepi laut mati, lalu kemudian mereka mempelajari Taurat dan mereka menganggap bahwa mereka ini kelompok Israel atau partai Israel yang kami punya kekhususan sendiri. Kami lebih baik daripada kelompok-kelompok Israel yang lainnya. Menurut mereka, kelompok mereka adalah kelompok terang, sedangkan yang di luar kelompok Qumran, selain mereka adalah orang-orang Israel, mereka akan tetap menganggap bahwa kami ini istimewa, kami ini berbeda, kami mau menepi di pinggir laut mati dan berusaha mentaati Taurat sampai suatu saat
Mesias itu datang karena ketaatan mereka. Jadi ini mirip dengan kelompok skribal. Nah, tapi sayang, kelompok ini tidak mempersiapkan umat akan kedatangannya. Yang keempat adalah pemberontak atau kaum Zelot. Yesus punya murid mantan Zelot. Yang dilakukan punya cara unik, cara fisik. Mereka mengangkat senjata, mereka memerangi Romawi agar kerajaan Allah terwujud. Ini kelompok yang radikal, saudara-saudara. Jadi kalau bukan cuma agama tertentu saja yang punya kelompok-kelompok radikal, di Israel itu sudah ada kelompok radikal, yaitu kaum pemberontak atau Zelot itu. Mereka menggunakan senjata, mereka memerangi Romawi agar kerajaan Allah itu terwujud. Kelompok ini lah yang juga mereka sangat mengharapkan Israel, Mesias itu akan datang. Selanjutnya, nah di tengah-tengah penantian kelompok-kelompok Israel dan warga Israel, sudah bisa bayangin tiba-tiba Yohanes Pembaptis muncul. Ini kan mereka sedang menanti, benar-benar menanti seperti seorang ibu yang menanti bayinya akan lahir sudah 9 bulan, lalu kemudian tinggal beberapa hari lagi. Itu sudah puncak penantian mereka, sudah sepertinya nggak bisa diundur lagi bahwa harus segera melahirkan. Demikian juga masa-masa Yohanes akan muncul itu, atau Yohanes menginjak semakin besar, itu adalah masa-masa di mana mereka punya puncak penantian kepada Mesias itu sangat tinggi sekali. Mereka sungguh-sungguh mempelajari kitab, sungguh-sungguh mereka menepi di tepi laut mati, sungguh-sungguh mereka mengasah pedang atau senjata mereka. Jikalau mungkin tiba-tiba mungkin mereka harus melawan pemerintahan Romawi, mereka sudah siap untuk hal itu. Nah, bayangin jikalau hal itu terjadi di kita, maka sangat penting sekali Yohanes kemudian muncul di tengah-tengah situasi penantian yang sudah luar biasa itu. Kerajaan Allah sudah dekat. Saat dia dewasa, ia merasa ada dorongan dalam hatinya. Berdasarkan Lukas 1 ayat 80. Pakaiannya adalah tanda seorang nabi. Zakaria 13 dan 2 raja-raja. Perilakunya juga dalam tradisi kenabian. Beritanya bahwa Allah akan bertindak dengan kuasa rajaninya, dan untuk mengantisipasinya manusia harus bertobat. Sebagai bukti pertobatan, mereka harus memberi diri dibaptis. Tidak dapat dibayangkan kegemaran terjadi waktu itu karena adanya berita yang menggemarkan. Allah yang selama beberapa abad tidak aktif, kini berinisiatif datang. Nah, ini sangat menggemparkan Bapak Ibu. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini artinya Mesias sudah dekat. Berakhirlah penantian kami, berakhirlah penderitaan kami. Nah, ini kalimat ini dinanti mereka karena mereka sudah ratusan tahun menanti janji di mana Mesias dari keturunan Daud itu akan datang buat mereka. Makanya mereka berusaha untuk menanti dengan cara-cara yang kreatif dari mereka. Jadi tidak bisa dibayangkan betapa gemparnya orang-orang waktu itu. Makanya Matius mencatat, Lukas juga mencatat, banyak sekali orang yang berbondong-bondong memberikan diri mereka dibaptiskan. Nah, apa sebenarnya arti baptisan Yohanes? Arti baptisan Yohanes adalah itu merupakan pemberitahuan Yohanes mengenai tindakan ilahi yang di ambang pintu, yang mencakup 2 aspek. Yang terjadi adalah baptisan berganda, yaitu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian kata baptisan di sini bukan bermakna air, namun baptisan itu tunggal, namun mencakup 2 unsur, yaitu api. Kenapa Yohanes Pembaptis harus hadir pada masa yang penting sekali untuk mendahului Yesus? Karena
pada masa itu krisis sudah mulai mendekat. Krisis tentang kebutuhan umat untuk mendengarkan berita pertobatan. Mereka sudah ada di dalam mentoknya menjadi manusia. Lalu kita bisa melihat itu, dan krisis juga bisa dilihat sebagai di mana Israel mungkin sudah mencapai puncak kejahatannya di hadapan Tuhan. Krisis bisa diartikan macam-macam di situ sesuai dengan konteks Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tepat pada waktunya. Dia mengumumkan berdasarkan bacaan dari dari Matius pasal yang ke-3 ini kita akan melihat, dan Lukas pasal 3 ayat 16 kita akan menyaksikan bahwa kedatangan Yohanes itu sedang memberitahukan tindakan ilahi yang akan segera datang, yang mencakup dua aspek. Silakan Bapak Ibu buka di dalam Matius pasal yang ke-3. Di situ ada pengharapan pencurahan Roh Kudus, mempunyai latar belakang yang luas di dalam Perjanjian Lama, ada di 3 kitab, Yesaya 44, Yeskiel 37, dan Yoel 2:28. Yohanes juga memberitahukan baptisan api. Ini jelas berkaitan dengan penghakiman. Api tidak terpadamkan, menunjuk pada penghukuman eskatologi. Nah, saudara yang saya kasihi, kata baptisan di sini jangan diartikan seperti baptisan air, kita mengalami sakramen itu dalam hidup kita, tapi kata baptisan ini lebih menunjuk kepada bahasa metafora yang menunjuk kepada peristiwa kedatangan Allah, kedatangan Yesus maksud saya, di mana kedatangan Yesus itu bukan hanya nanti mencurahkan Roh Kudusnya, tetapi kedatangan Tuhan itu juga bisa berupa api bagi mereka yang menolak untuk menerima berita kerajaan Allah itu. Kedatangan kerajaan Allah akan menyangkut segala manusia, di mana akan terjadi pemisahan. Ada yang dikumpulkan dalam lumbung ilahi, yaitu mereka yang mengalami baptisan roh, dan yang lain akan dibinasakan dalam penghukuman, yaitu menerima baptisan api. Pemberitaan Yohanes mengenai kerajaan Allah mengantisipasi pengharapan Perjanjian Lama dalam dua arah. Nah, di dalam PL kita melihat bahwa ada suara-suara nabi yang mengatakan bahwa Allah akan bertindak dalam kuasa rajani untuk keselamatan orang benar dan untuk menghukum orang-orang jahat. Yohanes menyebut tokoh mesianis itu sebagai dia yang akan datang. Perlu diperhatikan bahwa pemberitahuan Yohanes melampaui pengharapan umum dalam Perjanjian Lama, yaitu tokoh mesianis di sini akan menjadi penyelamat dan akan menjadi hakim. Sedang dalam PL, dia adalah raja dari keturunan Daud. Jadi Yohanes itu sedang mengantisipasi kedatangan Yesus, karena ketika Yesus datang membawa kerajaan Allah, di situ tawaran Yesus akan berimplikasi kepada pemisahan. Mereka yang menolak berita kerajaan Allah itu, maka mereka akan dibinasakan dan akan mengalami baptisan api atau hukuman di sini artinya. Jadi bukan seperti kita baptisan air dan ini kemudian menjadi baptisan api, tapi baptisan api adalah metafora
untuk menggambarkan tentang penghukuman. Nah, bagi mereka yang menolak kerajaan Allah, mereka akan melalui penghukuman, dan mereka yang menerima kerajaan Allah itu mereka akan mengalami baptisan Roh Kudus. Kedatangan kerajaan Allah ini, saudara-saudara, adalah penggenapan dari